Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video. Jika Anda ingin Allah memudahkan urusan Anda, maka lakukan hal mudah ini. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal pahaman Anda. Nah, tentunya Anda mau buka kitab manapun ya, mau itu dari Al-Quran, mau itu dari hadis, bahkan Anda mau buka kitab-kitab agama lain yang disetujui oleh hukum alam semesta ini juga dan merupakan kemutlakan, yaitu apa yang Anda lakukan hal baik akan kembali baik kepada Anda ya. Yang dalam hadis yang saya tampilkan ya, dari penjelasan bahwa yang sering diucapkan oleh Rasulullah, kalau Anda ingin dimudahkan urusan Anda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudahkanlah urusan orang lain ya. Contoh-contoh yang sangat bisa Anda teladani, misalnya Anda punya rezeki lebih, maka berilah hak-hak dari rezeki Anda supaya Allah menyelamatkan Anda dari musibah-musibah, dari bencana, dan rezeki Anda semakin dimudahkan. Yang saya bilang kepada Anda, rumus logika manusia itu tak mampu melawan logika Allah. Karena Allah lah yang punya semesta ini, Allah lah yang menggerakkan alam ini. Sehingga kalau logika Anda misalnya 10 kurangi 1 jadi 9, tapi logika Allah dan alam semesta itu akan memudahkan urusan Anda dengan gerakan semesta dari segala sisi. Nah, terutama kalau Anda mungkin pernah berhutang, maka selesaikanlah hutang Anda. Karena dalam dalil juga, kalau Anda tidak mengembalikan hutang Anda, maka Allah akan menyiksa Anda ya. Allah akan menyulitkan apa-apa urusan Anda ya. Itu sudah sering dijelaskan dalam Al-Quran dan tentang hutang ini dalam hadis. Bahkan meski sampai miskin ya, dalam membayar hutang ini, maka segera selesaikan. Mungkin Anda pernah berpikir, kok hidup saya semakin susah ya, kok saya sudah ikhtiar, sudah saya berdagang setiap hari, sudah saya melayani customer dengan sebaik mungkin, tapi kok rezeki sangat susah ya. Sudah saya bilang, meskipun Anda melakukan hal yang terbaik yang Anda mampu, tapi tetap rezeki itu Allah lah yang menggerakkan. Yang saya bilang, setiap hari Anda berdagang di tempat yang sama, dengan cara yang sama, pelayanan yang sama, kenapa setiap hari rezeki Anda berbeda-beda? Nah, inilah yang Anda harus telisik. Mungkinkah Anda pernah memberatkan orang lain sehingga rezeki Anda yang seharusnya datang digerakkan oleh Allah, tapi mampet karena apa ulah-ulah Anda ya. Jadi banyak yang saya teliti ya, ataukah analisa, orang yang susah rezekinya itu kebanyakan mereka juga membebani dan menyusahkan orang lain ya. Baik seperti hutang ya, Anda bisa lihat ya, orang-orang yang memiliki hutang, yang tak peduli akan hutangnya, maka
coba Anda tanya, maka hidupnya itu makin susah, disiksa oleh Tuhan, karena memang begitulah dalil. Dan mungkin kalau Anda coba buka di kitab-kitab agama lain juga sama ya. Sehingga untuk melancarkan kehidupan Anda, terhindar dari bencana, segeralah selesaikan apa masalah-masalah yang akan menzolimi orang ya, seperti itu. Jadi tidak hanya usaha ataukah tidak hanya logika Anda. Pernah saya punya pelanggan tuh datang ke rumah ya, dulu sekitar 3 tahun yang lalu. Nah, dia usaha rencar ya, memiliki banyak cabang di Senayan, bangkrut ya. Dia itu sudah menjual mobil second dan rencar itu dengan cara yang maksimal, promosi dengan menggunakan ahli marketing yang banyak, tapi usahanya makin anjlok ya, usaha semakin menurun. Setelah saya tanya, secara marketing dia hebat ya, secara usaha dia sudah terbiasa menghadapi pelanggan, bagaimana memarketingkan usaha dia, tapi kok semakin bangkrut. Ternyata setelah saya lama ngobrol, dia menzolimi orang tuanya ya. Jadi dia menzolimi orang tuanya dan istrinya. Istrinya ini tidak bisa menghasilkan keturunan, sehingga dia berselingkuh dengan perempuan lain dan menzolimi orang tuanya. Ketika dapat rezeki tidak pernah mau berbagi ya. Bahkan orang tuanya dalam kondisi yang sangat susah, sedangkan dia adalah pengusaha mobil. Sehingga dari usaha beliau ini sudah sangat maksimal dan di tempat-tempat ataukah di daerah strategis. Tapi kenapa makin bangkrut? Ternyata dia tidak pernah berbelas kasih kepada orang tuanya. Dan saya tantang beliau ini ya, kalau Anda usahakan, bagaimana Anda memenuhi segala kebutuhan orang tua Anda, jangan sampai lapar ya. Dan jujurlah kepada istrimu ya, yang tidak bisa memiliki keturunan. Jujurlah, Anda meminta untuk menikah lagi supaya tidak melakukan kemungkaran atau zina. Ternyata istrinya ikhlas ya untuk mendapatkan keturunan. Jarak beberapa bulan ya, sekitar 6 bulan itu beliau menelpon. Usahanya bertingkat-tingkat pesat ya, semakin lancar, semakin usahanya itu menjadi luar biasa. Dan orang tuanya pun dinaikkan haji dan dipenuhi segala kebutuhannya, sehingga beliau sambil meneteskan air mata. Dan ternyata tidak hanya akal logika manusia yang berperan, tapi Anda harus perhatikan diri Anda. Seperti yang saya jelaskan tadi, dia tidak pernah menjaga orang tuanya dan istrinya ya. Nah, tidak hanya tentang kecerdasan Anda, tapi alam ini yang saya bilang digerakkan oleh Tuhan. Anda menghitung keuntungan Anda dengan sangat detail, dengan sangat rapi di bulan ke depan. Ternyata corona, ternyata musibah, ternyata ini, itu, dan sebagainya. Nah, kalau Anda mau lancar urusan Anda, yang mudahkan urusan orang ya. Yang saya bilang, pelit tidak membuat kaya. Pelit itu sama sekali tidak membuat kaya. Itu sudah saya teliti, saya analisa. Allah menyiksa mereka malah ya. Ada yang pelit, ternyata kalau dia usaha baju, usahanya dibangkrutkan. Pelit, misalnya dia usaha ternak, ternaknya dicuri, ataukah ternaknya kena penyakit sehingga mati. Pelit, sehingga penyakit datang kepada dia, sehingga habislah untuk berobat. Coba Anda perhatikan, biasanya seperti itu. Nah, orang pelit ini sebenarnya dia menuhankan logikanya ya. Dia kira dengan menyimpan seerat-eratnya bisa membuat dia kaya. Bahkan yang saya kenal pun misalnya seperti orang-orang Cina yang di toko bangunan ya, jualan. Mereka itu sukses. Mereka sebenarnya di waktu-waktu tertentu itu menyedekahkan harta mereka. Meskipun mereka beliau-beliau non-muslim, di waktu-waktu tertentu beliau sangat loyal menyedekahkan. Bulan puasa ketika saya beli bangunan, saya dikasih sirup, kue, roti ya. Waktu saya sebagai pelanggan beliau, si pengusaha bangunan, dan banyak masyarakat yang dibantu. Jadi mereka itu sangat profesional dan menyedekahkan sebagian harta mereka, sehingga usaha bangunan mereka pun maju ya. Tidak pandang dia itu suku ras manapun, mau dia Arab, mau dia India, Cina, mau dia Jawa, Sunda, Bali, Lombok. Nah, hukum ini hukum semesta yang berlaku kepada setiap orang.
Anda sudah mencoba berobat, misalnya Anda punya penyakit ya, tidak kunjung sembuh. Bisa saja Allah menggerakkan penyakit itu dengan Anda menyedekahkan harta Anda, atau Anda berbuat baik, penyakit itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja dengan Anda bersedekah, maka ketika Anda ujian PNS, Anda yang diluluskan ya. Ada juga kisah-kisah yang seperti itu ya. Ada yang daftar PNS, yang daftar itu puluhan ribu, ternyata mungkin di tingkat kecerdasan beliau tidak terlalu cerdas, tapi dialah yang lolos. Karena apa? Karena mungkin dia sudah menanam hal baik, dan Allah menggerakkan alam ini, menggerakkan hati-hati orang yang mengecek tugas-tugas dalam tes PNS itu dan meloloskan dia. Nah, itulah yang saya bilang, logika itu bukanlah segala-galanya ya. Ada penguasa alam semesta yang la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya selain kehendak Allah yang saya jelaskan tadi. Sehingga janganlah mempersulit orang, maka Anda akan dipersulitkan. Kalau Anda buka aib orang, maka Allah akan menyebarkan aib Anda di langit dan di dunia ini. Makanya hal ini berlaku ke semua orang. Kadang orang menzolimi orang, menjatuhkan orang, baik secara media sosial, secara fitnah. Dan pada akhirnya kalau Anda lihat, mereka akan mendapatkan balasan yang lebih menyakitkan ya. Karena itulah hukum-hukum yang Allah tetapkan, baik dalam saya sebagai muslim dalam Al-Quran, dan dalam 12 hukum semesta dari fisika kuantum juga menjelaskan seperti itu. Semakin Anda tanam kebaikan, maka Allah akan memudahkan segala jalan Anda. Secara logika memang tidak masuk akal ya. Anda misalnya kasih ke yatim piatu ya, atau ke orang fakir miskin. Kalau Anda berharap dia kembali, misalnya si fakir miskin ini memberikan Anda lagi uang, dibalikan dalam jumlah besar, itu tidak masuk akal. Tapi sebenarnya Allah Maha melihat ya. Bahkan hati Anda bisa dibaca oleh Allah. Setiap daun muda jatuh di tempat gelap terlihat. Allah melihat apa yang Anda lakukan, sehingga Allah menggerakkan alam ini melalui hati-hati orang, melalui PT-PT perusahaan, melalui tes-tes CPNS, sehingga Anda diloloskan dan kehidupan Anda menjadi jauh lebih mulia. Nah, seperti itu. Jadi kalau Anda ingin dimudahkan urusannya, tidak semakin susah, ya mudahkan urusan orang ya. Tidak selalu menyangkut Anda memberi uang ataukah bersedekah. Anda juga bisa menyingkirkan batu di jalan, itu juga memudahkan urusan orang. Anda bergotong royong untuk membersihkan selokan sehingga tidak banjir, Anda juga memudahkan urusan orang. Baik yang Anda tumpuk maka akan kembali kepada Anda ya. Jangan ragukan hal ini, karena ketika Anda ingin berpikir seperti ini, logika Anda lah musuh Anda ya. Makanya nurani itu jauh lebih tinggi dan instingnya jauh lebih tajam daripada logika Anda. Sama seperti yang saya pikirkan dulu ketika saya gaji kecil ya, gaji 3.300.000, saya dapat nabung setiap bulan itu 300 dari bayar kontrakan, beli pampers anak, beli ini itu dan sebagainya. Di waktu itu saya berpikir saya tidak akan mampu membeli rumah. Saya hitung saya akan membeli rumah umur 60 tahun karena saya pikir saya akan tetap bekerja di tempat itu. Tapi ternyata alam inilah yang bergerak ya. Makanya kadang orang cita-citanya menjadi guru, akhirnya menjadi ahli mesin. Kadang-kadang dia lulusan biologi, dia bekerja di tiketing pesawat dan sebagainya. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan alam ini, dan Anda bertemu pada jalan itu yang setiap pertemuan bukanlah kebetulan. Itu sangat benar ya, setiap pertemuan bukanlah kebetulan, tapi atas kehendak Allah. Nah, mudah-mudahan Anda paham ya, dan kalau ada salah kata itu dari kebodohan saya sendiri, kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah. Mudahkanlah urusan manusia, jangan persulit manusia, menzolimi manusia, maka itu semuanya akan kembali kepada Anda ya. Karena ini masuk dalam semua kitab agama di dunia ini, dalam fisika kuantum 12 hukum alam semesta, dan dari ilmu kebaikan apapun yang Anda pelajari, ulama manapun, kiai manapun, wali manapun akan menjelaskan hal ini. Semoga video ini berkah bermanfaat.
Dan buat yang belum subscribe, dukung terus channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga yang khusus membahas tentang game stone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu bacaan dengan kualitas bagus, dengan ring-ring perak dan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.